Dari pembimbing 50%, dari penguji 50%. Hai. Daneta. So cute lah you. Oke, thank you semuanya. Nicole, Jovin, everything okay? Iya, oke Bang. Yang jadi host siapa ya? Bang Dika. Oh, oke. So, nanti setelah selesai sermon, tunggu aba-aba saya untuk breakup rooms. Oke. Who do that ya? Lika. Oke. Ya, ntar koordinasi sama Jovin di WhatsApp. Oke, breakup rooms mungkin per grupnya 4 orang. Oke. Ya, dan kita semua di sini please proaktif dikit di breakup room. Intinya di breakup rooms itu hanya tanya how they are doing, gimana kuliahnya, gimana pekerjaannya, gimana family, gimana hubungan, gimana kamu dengan pacar, and then do you have any struggle, just to know each other dan saling mendoakan. Dan can I request jika kalian di dalam satu grup, salah satu dari kalian tutup dengan doa. Jadi kurasa nggak usah balik lagi ke sini setelah breakup room. Yap, clear? Jelas ya? Jadi salah satu dari kalian mungkin di dalam grup langsung setelah saling mendoakan, tutup ibadah dengan doa di masing-masing grup. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Nanti sebelum break up room, Bang Noah jelaskan kan, Bang? Iya. Supaya nggak left dulu gitu. Kita mau diskusi ini dan saling mendoakan gitu. Iya. Jadi diakhiri di grup masing-masing lah ibadahnya. Nggak usah balik lagi ke semua kumpul. Ya. Oke. So good morning semuanya. Henny. Morning, Bang. Ya, good morning semua. Di ibadah, di sermon, feel free kalau kalian mau on mic dan ya supaya lebih hidup dikit lah. Lika, setelah di khotbah, kalau ada yang masuk, please chat dulu di waiting room ya. Oke, noted. Ya. Oke. Mari kita berdoa supaya kita mulai ibadah ini. Ya, teman-teman yang di Zoom, teman-teman yang di YouTube juga, mari kita satukan hati kita untuk berdoa bersama-sama untuk ibadah kita di pagi ini. Bapa di surga, kami bersyukur di saat ini kami bisa berkumpul kembali lagi dalam ibadah di Collective Indonesian. Tuhan, kami berdoa bersama-sama kiranya hadirat-Mu nyata dalam hidup setiap pribadi dimanapun kami berada, di rumah masing-masing dalam pertemuan ini. Tuhan, kami berdoa hadirat-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu dapat dirasakan oleh masing-masing pribadi di dalam nama Yesus Kristus. Urapi setiap kami Tuhan, baik saya yang di sini dan teman-teman semuanya, dan platform yang kami pakai, baik Zoom, baik YouTube, baik gadgets, komputer atau TV yang dipakai, semua dapat berfungsi dengan baik dan setiap pribadi dapat merasakan pelayanan, merasakan hadirat Tuhan dan merasa diberkati dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, leluasa berkarya ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus bersama kita berkata, amin. Amin. Thank you semuanya teman-teman yang sudah bergabung ibadah di pagi ini melalui Zoom dan juga di YouTube. Selamat beribadah. Ya, enjoy the service.
were still showing up at the top of every Lazarus. Your voice is calling me out right now. I know you're able and might come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. Your wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. My walls are all crashing down right now. I know you're able and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know, you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know, you never will. No, you never lost a battle. No, you never lost a battle. No, you never lost a battle. You never will. No, you never lost a battle. No, you never lost a battle. You never will. You never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know, you never will. And I know, you never will. Tuhan, kami sungguh yakin bahwa peperangan hidup ini bagaimanapun itu kami tidak akan pernah kalah dalam peperangan karena kami memiliki Tuhan di dalam hidup kami. Dan jika Roh Allah ada di dalam kami dapat menghadapi segala situasi, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Kristus yang beri kekuatan buat kami. Jika Roh Allah di dalam kami, siapakah lawan kami? Kami berkata, kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus buat peneguhan tentang hidup kami, tentang siapa kami sesungguhnya, bahwa kami ini adalah lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami terus berdoa buat situasi pandemi di Indonesia, di Malaysia, di seluruh dunia saat ini. Kami berdoa seluruh negara segera dapat keluar dari masa pandemi ini di dalam nama Yesus Kristus. Setiap orang yang telah dijangkiti oleh virus corona, yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dan kami berdoa seluruh frontliners, garda depan yang langsung kontak dengan orang-orang yang penyakit COVID. Tuhan, kami berdoa, Tuhan tetap jaga mereka, lindungi mereka sehingga mereka tidak dijangkiti oleh virus corona di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat masyarakat saat ini Tuhan, mungkin kehilangan banyak pengharapan, kehilangan pekerjaan Tuhan. Engkaulah pengharapan yang sesungguhnya dalam hidup mereka.
pengharapan untuk masa depan dan sampai kepada kekekalan. Dan orang yang mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, Tuhan buka pintu buat mereka lagi untuk mendapat pekerjaan yang baru atau memulai bisnis yang baru. Tuhan, kami berdoa beri kreativitas buat mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat pemerintahan dalam memulihkan kondisi ini dan membangkitkan perekonomian kembali. Beri mereka kekuatan, hikmat, dan kinerja yang really efektif untuk memulihkan bangsa ini di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, berkati setiap sahabat-sahabatku yang beribadah bersama di Kolektif Indonesian saat ini, yang di Zoom, baik juga di YouTube. Tuhan, berkati setiap pribadi. Tuhan, Engkaulah kekuatan, dan Tuhan jaga, lindungi, beri kesehatan buat semua sahabat-sahabatku ini. Di dalam nama Yesus, berkati berlangsungnya ibadah kami bersama-sama dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Bersama kita berkata, amin. Amin. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Yes. How are you guys? Selamat pagi. Boleh on mic kalian dan ucapkan selamat pagi gitu kan. Sangat sapa semuanya. Pagi. Selamat pagi, Bang. Ya, selamat pagi ya nih. Pagi Bang. Selamat pagi. Yap, thank you udah join di sini. Thank you Seni Charin. Gimana sih ngomong apa sebutnya? Cairani. Yap, selamat pagi. Pastor. Selamat pagi. How are you? Baik, Pastor. Iya, nama saya Seni Cairani. Seni Carani. Cairani, iya. Carani ya. Cairani. Oke, Cairani. Oke, selamat pagi. Thank you sudah hadir ibadah bersama-sama dan I hope you guys okay, sehat dan tetap bersemangat. Feel free selalu chat kita if you need any help, terutama di masa-masa seperti ini. Ya kan? Oke, so boleh ketik kalian ini dari mana saja ya. Yang di YouTube juga kan ketik kalian saat ini ibadahnya dari mana saja. Kalau mungkin di KL, PJ, Seremban, Manado, dari mana saja ya? Oh, sini dari Medan, Subang, Jakarta. Let me check yang di YouTube di mana saja ya. Sorry. Iya, thank you sudah bergabung semuanya. Inilah keindahan dari online. Dimanapun kita berada bisa berkumpul saat ini bersama-sama. Oke, thank you. Dan saatnya kita akan memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan di Kolektif Indonesian. Dan saya serahkan buat Grace ya yang memimpin kita dalam persembahan. Wuhu. Hai, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, sebelum memberikan persembahan, saat ini saya mau sharing satu hal singkat yang saya dapatkan belum lama ini sebenarnya. Jadi judul share ya hari ini saya kasih judul benar-benar benar. Nah, saya dapat sharing ini. Jadi sebenarnya kemarin ini saya ngelihat ada satu teman yang nge-share tentang nge-share IG story di mana dia nge-share hasil analisis dari laptop komputer bekerja dia bahwa selama bekerja dia itu distracted by email. Ya, orangnya juga ada di sini sih ya. Jadi you know who you are. Dia distracted by email gitu selama bekerja. Nah, saya jadi mikir kok lucu ya. Email ini kan satu hal yang bagus gitu. Bahkan email ini
jadi alat komunikasi yang dipakai buat kita waktu kita bekerja gitu. Tapi kenapa hasil analisisnya malah mengatakan bahwa email ini jadi sebuah distraction dalam pekerjaan kita. Ya saya mikir ya mungkin selama saya bekerja pun saya mengalami hal ini gitu. Karena terlalu sering ngecek emailnya terlalu berlebihan gitu. Bahkan waktu kita lagi bekerja kita jadi nggak fokus tapi malah ngecekin email atau hal lainnya gitu. Nah jadi banyak hal yang sebenarnya tuh hal yang baik, tapi kalau kita ngelakuin dalam prioritas yang salah atau waktu yang salah, hal itu tuh jadi nggak baik. Nah, saya baca di dalam Bilangan 21, mungkin teman-teman semua juga pernah baca hal ini. Ini adalah tentang waktu Musa berdoa memohon kepada Tuhan agar bangsa Israel yang saat itu lagi dihukum Tuhan dengan dikirimkan ular-ular tedung sehingga bangsa Israel ini dipatuk oleh ular-ular tedung ini sampai mereka sakit dan bahkan banyak yang meninggal. Nah saat itu Musa berdoa kepada Tuhan buat memberikan belas kasihan kepada mereka. Dan Tuhan menjawabnya dengan menyuruh Musa untuk membuat sebuah ular tembaga. Jadi ular tembaga ini ditaruh di atas tiang gitu, dan saat itu setiap orang Israel yang sakit atau bahkan mungkin hampir mati gitu, waktu mereka melihat ular itu mereka akan sembuh. Nah saat itu patung ular tembaga itu menjadi lambang kuasa penyembuhan Allah. Tuhan menunjukkan kuasanya lewat icon ini, lewat patung ular tembaga ini untuk menunjukkan kuasanya, untuk menunjukkan kuasa penyembuhannya. Nah tapi beberapa masa kemudian di zaman Hizkia, ternyata ular tembaga itu malah dijadikan objek penyembahan. Kita mau baca dari 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Nah, ternyata di zaman itu ular tembaga yang sebelumnya dijadikan alat Allah buat menyembuhkan bangsa Israel ternyata dijadikan objek penyembahan yang salah. Bahkan mereka sampai ngasih nama dan kayak ngejadiin ular itu sebagai Tuhan sendiri. Nah akhirnya saat itu Hizkia melakukan pekerjaan Tuhan yang baik dengan menghancurkan patung ular tembaga itu dan mengembalikan ibadah yang benar di antara orang Israel. Nah dari hal ini, dari cerita ini juga kita bisa melihat bahwa memang bahkan dari zaman dulu dan zaman sekarang bahkan sampai seterusnya, semua hal-hal yang kelihatannya baik bisa aja menjadi buruk. Jadi nggak ada hal yang benar-benar absolut benar gitu. Saat kita melakukannya dengan tujuan yang salah, dengan saat waktu yang salah atau prioritas yang salah, akhirnya hal itu pun menjadi salah. Mungkin beberapa contoh yang bisa saya sharing yang cocok dengan keadaan kita saat ini. Mungkin beberapa dari kita yang saya pengen berat badan ideal nih, kan itu hal yang bagus ya, pengen berat badan ideal, pengen sehat gitu, tapi dilakukan dengan cara yang salah gitu, dengan diet yang salah malah jadi nggak makan dan akhirnya sakit. Atau saya pengen melakukan pekerjaan yang lebih banyak lagi, lebih baik lagi gitu dalam melakukan pekerjaan saya. Ya itu bagus gitu karena melakukan pekerjaan memang responsibility kita gitu. Tapi saat kerja berlebihan sampai akhirnya nggak ada waktu buat Tuhan, nggak ada waktu buat teman-teman, nggak ada waktu buat keluarga, ya itu pun jadi hal yang salah. Atau bahkan mungkin di antara kita yang saat ini melayani Tuhan, kita pengen melayani Tuhan dan itu adalah hal yang benar, itu bahkan hal yang baik di mata Tuhan. Tapi saat kita melakukan pelayanan yang berlebihan sampai kita malah gak keteteran kuliah atau keteteran pekerjaan kita, bahkan kayak lebih fokus ke pelayanan daripada keluarga kita, itu juga jadi hal yang salah.
Nah, jadi aku mau ingetin kita semua saat ini, kalau apapun yang kita lakukan saat ini, baik saat kita bekerja, saat kita kuliah, atau melakukan pelayanan, saat kita menjaga kesehatan kita, atau membangun relationship dengan orang, menjalankan bisnis, dan lain sebagainya, mari kita arahkan lagi tujuan kita kepada Tuhan, karena hanya Dia yang benar-benar benar. Amin. Sekarang sebelum kita memberi, pastikan juga bahwa motivasi kita dalam memberi ini udah benar. Karena saat motivasi kita salah, kita memberi cuma buat mungkin buat pride kita, mungkin kita memberi buat menunjukkan kepada orang lain bahwa kita udah memberi, atau kita memaksa Tuhan buat melipat gandakan berkat dari apa yang kita udah kasih, itu menjadi hal yang salah juga. Karena saat Tuhan memberikan berkat, itu adalah bentuk kasih Tuhan kepada kita, bukan seperti reward dari apa yang udah kita kasih atau apa yang udah kita lakukan kepada Tuhan. Jadi kemarin kita memberi sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan, dan menyerahkan hal yang memang kita value gitu, yang kita anggap penting buat mendukung pekerjaan rumah Tuhan. Amin. Sebelum kita memberi, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami berkumpul di Zoom ini Tuhan, dan juga di YouTube Tuhan, kalau kami boleh bersama-sama memuji Engkau, kalau kami boleh bersama-sama belajar hal baru lagi Tuhan, untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan saat ini Tuhan kami mau memperbaiki motivasi kami atas apapun yang kami lakukan, melihat lagi apakah kami melakukan segala sesuatu dengan benar seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah saat kami memberi juga kami bisa memberi dengan motivasi yang benar. Kami memberi karena kami mengasihi Engkau, dan kami mau mendukung pekerjaan rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap buat memberi saat ini dalam nama Yesus. Amin. Oke, untuk memberi, teman-teman bisa melihat screen kalian bisa melihat screen. Di situ akan ada QR code. Oke, di QR code ini akan dijelaskan cara memberi. Okay, thank you Grace. Wah, it's really good. Benar. Apapun kalau namanya yang benar, kalau udah caranya salah, ya benar kali salah menjadi salah gitu ya. Alright, thank you. It was really good. Okay, so saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Dan you guys okay? Ready untuk mendengar firman Tuhan di pagi ini?
Hari ini saya mau lanjutkan bagian kedua dari apakah gereja masih diperlukan, ya kan? Sebelumnya saya mengajak kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, saatnya kami mau membahas, mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu. Tuhan, kami berdoa, kiranya kuasa-Mu bekerja saat ini memberi pewahyuan kepada setiap pribadi, sehingga firman kami dengar it's not just about information atau nasihat, tetapi aku berdoa Tuhan, kiranya ada hikmat ilahi dan perkataan-perkataan yang ilahi, pewahyuan Kristus berbicara secara pribadi buat setiap orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bersama kita berkata, amin. Amin. Oke, seperti saya katakan, saya mau lanjutkan serial khotbah saya, apakah gereja masih diperlukan, ya kan? Kalau kita bisa lihat saat ini perkembangan gereja dari abad ke abad, bertahun-tahun lamanya, kita melihat berbagai jenis gereja yang ada, berbagai jenis denominasi, ya kan? Dari yang gereja kecil sampai mega church yang internasional dan lain sebagainya, dan semua hal ini mengalami perubahan demi perubahan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Kalau kalian lihat gereja kita, gereja City Harvest, gereja yang Protestan kah, gereja yang tradisional kah, gereja yang karismatik, mereka mengalami perubahan dari masa ke masa. Itu adalah metode yang namanya metode. Metode itu tidak permanen. Itu akan mengalami perubahan demi perubahan. Dan minggu lalu saya sharingkan tentang bagaimana sesungguhnya gereja itu. Dan misteri yang Paulus bicarakan bahwa Injil telah tersedia baik buat orang Yahudi dan juga non-Yahudi, ya kan? Dan semuanya ini dipersatukan oleh Injil menjadi suatu umat yang baru, kemanusiaan yang baru dalam satu keluarga Allah. Ya, dipersatukan dalam Injil, dalam Kristus Yesus. Oke, so bisa dikatakan bahwa gereja adalah menjadi suatu perkumpulan orang-orang percaya yang menunjukkan kuasa kebangkitan Tuhan Allah, kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, dan kebaikan dan pelbagai ragam hikmat Allah. Oke, so inilah menjadi dasar gereja ada. Inilah menjadi bisa dikatakan isinya, kontennya gereja itu bergulir. Oke, itu memberitakan tentang kuasa kebangkitan Tuhan, tentang kasih karunia yang melimpah-limpah, tentang kebaikan dan pelbagai ragam hikmat Allah. Oke, so hari ini saya mau sharing kepada kita tentang tujuan internal dari gereja. Ya, kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2 itu diawali dari pencurahan Roh Kudus, ya kan? Pencurahan Roh Kudus, dan setelah mengalami lawatan pencurahan Roh Kudus, Petrus berkhotbah pertama sekali dan mengutip dari pemberitaan kata-kata Yoel dan Daud yang bernubuat tentang Yesus. Dan setelah saat itu, kalau kita lihat, dikatakan 3.000 orang ditambahkan ke dalam gereja, ke dalam komunitas mereka. Jadi, dan sejak saat itu, ada gaya hidup baru terbentuk. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2. Oke, Kisah Rasul pasal 2 mulai dari ayat 42 sampai 47. Ya. Ayo deh. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Inilah yang menjadi tujuan internal dari gereja. Ya, ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda.
Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. So, teman-teman perhatikan di sini bahwa di sini kita dapat melihat dan memahami apa yang semestinya kita lakukan dalam perkumpulan yang kita sebut dengan gereja. Dan disinilah tujuan internal dari gereja. Ya, yang pertama dikatakan apa? Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan atau doktrin yang sehat. Ya kan? Inilah yang membuat kita berdasar dalam Kristus, membuat kita teguh dalam Kristus. Di saat kita punya doktrin yang sehat, pengajaran. Oleh karena itu saya mengajak saudara untuk belajar tentang firman Tuhan. Oke? Karena dikatakan firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ini yang menjadi tuntunan kehidupan kita dan ini menjadi kekuatan di dalam batiniah kita. Kalau tidak, saudara perhatikan Efesus 4 ayat 14 mengatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Tahukah kalian bahwa pengetahuan itu luar biasa? Ya, apa yang orang ketahui dan percayai is create your belief system yang akan membawa Anda bagaimana saya katakan, you go for it. Saudara akan melaksanakan apa yang Anda ketahui dan percayai. Ya, you get what I mean? Jadi di saat orang mengetahui dan percayai sesuatu, dia akan melakukannya dan malah bisa mengabaikan risiko apapun, termasuk hal yang baik, termasuk hal yang jahat juga. We know mengapa ada orang mau melaksanakan bom bunuh diri. Karena sesuatu yang mereka ketahui dan percayai dan mereka melaksanakannya dan mengabaikan risiko apapun. Ya, termasuk ke hal yang baik. Mengapa orang berani melaksanakan perjuangan yang habis-habisan, misalkan tentang memulai bisnis. That something he knows dan dia percayai dan dia akan laksanakan. Oleh karena itu, apalagi tentang hidup, teman-teman perhatikan bahwa hidup kita sesungguhnya yang ingredient life yang sesungguhnya adalah spiritual life. Di saat Anda memiliki kehidupan spiritual, Anda akan semakin mengerti tentang identitas, ya, dan Anda semakin mengerti tentang who you are di saat your inner man build. Oke? So, makanya di sini penting buat kita untuk belajar firman Tuhan, membangun jati diri kita berdasarkan firman Tuhan. Jemaat mula-mula mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Karena mereka ingin membangun jati diri mereka dari apa yang diajarkan, doktrin yang sehat. Jadi, saya mau mengajak kita untuk bisa meluangkan waktu, atur waktu, sesibuk apapun kalian, take time. Tidak hanya sekedar mendengarkan khotbah, tetapi pelajari firman Tuhan. You know what? Di saat Anda mungkin bisa mempelajari suatu passage
konteks dari firman Tuhan itu bisa membawa hidup kalian jauh ke depan. Ya. Dan bagaimana di saat kita mempelajari firman Tuhan, dalam mendengarkan firman Tuhan, dalam mempelajari firman Tuhan, bukan tentang apa yang saudara dapatkan yang mengubahkan hidupmu, melainkan ketika firman Tuhan mendapatkan hidupmu. Saudara bisa cerna sedikit perkataan saya ini, bahwa di saat Anda belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bukan tentang apa yang saudara dapatkan yang akan mengubahkan Anda, melainkan di saat firman Tuhan mendapatkan hidupmu. Apa yang saya masukkan di sini? You know what? When good enough you consume something, sesuatu itu akan consume your life. You understand what I mean? Oke. Bisa saya bertanya ke sini, you guys, biasanya cewek mungkin atau cowok juga, kalian memakai parfum apa? You have your personal brand parfum atau aroma apa yang kalian sukai? Bisa 1-2 orang, cewek boleh ketik di chat, I want to hear. Aku suka aroma jasmine. Oke? Ini yang mau saya katakan. Mungkin di awalnya Anda mulai mencium aroma jasmine, and then good enough, aroma jasmine itu menjadi consume your life, your brain. Ya kan? Makanya apa yang saya katakan, aroma jasmine itu menjadi menelan kehidupan. Saudara menangkap maksud saya? Jadi ini yang mau saya katakan. Jadi yang terpenting bukan apa yang Anda dapatkan dari firman Tuhan. Izinkanlah sampai firman Tuhan yang mendapatkan hidupmu. Ya, fokusnya bukan tentang apakah yang saya rasakan, apakah saya merasa damai. Saudara mestinya berubah ke arah bagaimana saya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bukan dari, I want to do this. Apa ayat firman Tuhan yang mendukung hidup saya? Apa ayat firman Tuhan yang mendukung saya? No, di saat Anda mulai mempelajari firman Tuhan, jadikanlah firman Tuhan ini menjadi as what it is. Sebagaimana Anda mensikapi Tuhan, siapakah Dia? Karena firman Tuhan adalah bagian dari siapakah Dia. Ya. Oke, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. So, di saat Anda mengizinkan firman Tuhan consume, apa sih bahasa Indonesia kalau consume? Is it consume juga your life? Ya. Maka hidupmu pasti mengarah kepada menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena firman ini adalah Kristus. So, dari pemuritan, tujuan kita adalah apa? Supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Amin. Dan gereja adalah tempat bagi kita untuk dilatih menjadi serupa dengan Yesus. Mari perhatikan Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Wah, Bang, kan sekarang saya sudah mengikuti ibadah online, dan online sekarang ibadah online yang begitu advance, dan saya bisa mencari konten-konten yang begitu keren, yang saya sukai dan lain sebagainya.
Mengapa pula saya mesti lagi tertanam dalam satu gereja yang disebut dengan gereja lokal? Dan kalau menikmati ibadah online, saya bisa pilih praise and worship dari mana saya mau. Saya bisa pilih pembicara yang saya sukai, yang keren kontennya, dan lain sebagainya. Teman-temanku semua perhatikan, jika kekristenan adalah karena apa yang engkau konsum, mungkin itu adalah benar. Tetapi tidak demikian, ya kan? Jadi kekristenan bukan dari apa yang Anda makan, Anda konsum, tetapi kekristenan adalah dan apa yang Anda hidupi juga. You get my point? Dan apa yang Anda hidupi, makanya ini yang menuntun saya ke poin yang kedua, bersekutu. Ya, bersekutu. Orang-orang percaya juga berkumpul dalam persekutuan. Jadi, dalam pertemuan-pertemuan ibadah, ya, connect groups atau leaders meeting, semua harus mengandung hal ini terlaksana di atas persekutuan. Kalau kita lihat dari Kisah Rasul tadi dikatakan mereka bersekutu dalam persekutuan. Mereka bertekun dalam pengajaran dan bersekutu bersama teman-teman yang lain. Jadi, fokus ibadah, fokus connect group bukanlah program, tetapi pengajaran firman Tuhan dan persekutuan. Saudara bisa ketik di chat, katakan pengajaran firman Tuhan dan persekutuan. It's not about the program. Ya, jadi dalam setiap pertemuan, termasuk seperti ini, my friend, di dalam CG juga, saya lebih mendambakan bertemu dengan Anda daripada menyampaikan materi. Yes, it's important kita untuk mempelajari materi, tetapi lebih dari itu didasari oleh semuanya tentang persekutuan. Ya, jadi orang-orang percaya berkumpul untuk persekutuan. Amin. Mengapain? Saling, ingat kata ini, saling mengasihi, saling menguatkan, saling mengingatkan dan mendorong satu sama lain. Inilah yang disebut dalam persekutuan. Amin. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Dari Roma 12 ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 15 ayat 14 dikatakan, saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya. Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Oke, satu ayat lagi. 1 Yohanes 3 ayat 11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Jadi inilah kinerja dalam komunitas yang bisa saya katakan komunitas yang kacau balau mungkin, karena kita semuanya masuk ke dalam satu komunitas dari pribadi yang tidak sempurna, dari memiliki problem masing-masing, memiliki struggle masing-masing. Kita dari karakter yang masing-masing, dari apalagi
we have our personal, bagaimana, punya individu yang masing-masing. Dan bisa saya katakan ini menjadi masuk ke dalam satu komunitas yang memiliki kekacauan diri masing-masing. Tetapi inilah indahnya tentang Injil itu, bahwa di dalam komunitas ini, di dalam gerejanya, kita semuanya dimurnikan menjadi satu di dalam keluarga Allah. Amin. Menjadi satu kesatuan umat kepunyaan Allah. Oleh karena itu, the next point saya mau ngajak kita, tujuan internal dari gereja adalah dikatakan memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti dan berdoa. Jadi kita berkumpul di sini bukan untuk cari keuntungan sendiri atau apa yang bisa kudapatkan, tetapi apa yang bisa kubagikan. Kita memecahkan roti di sini dan sharing ke teman-teman yang lain. Ya. Dan inilah yang kita lakukan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam 1 Korintus 11 ayat 26 mengatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. So, saya mau katakan ini bukan hanya tentang perjamuan kudus, my friend. Tetapi ini adalah tentang pemberitaan Injil. Ya. Di saat kita melakukan hal ini, membagi roti, memecahkan roti, dan sharing ke yang lain, kita memberitakan Injil. Dan di saat kita berdoa, memproklamirkan iman kita kepada dunia, sampai Tuhan datang yang kali kedua. Alright? So, saya katakan kepada kita ada 3 hal, yaitu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam Bible study, dan yang kedua bersekutu, ketiga adalah memecahkan roti dan berdoa, dan yang terakhir di Kisah Rasul Paulus berkata memuji Allah. Oke. Alright, sorry, bukan Paulus nih. Di yang keempat dikatakan memuji Allah. Memuji Allah bukanlah di saat hanya kita datang berkumpul di gereja dan memuji Allah bersama-sama. Yes, it's really important juga, betul juga bahwa kita berkumpul memuji Allah bersama-sama. Tetapi makna yang sesungguhnya dalam memuji Allah adalah dalam segala kehidupan hari-hari kita menghormati Allah. Bahwa hidup kita ini memuliakan Allah. Itulah pengertian dari memuji Allah. Dari segala perbuatan-perbuatan kita menghormati Allah. Amin. Perhatikan dalam Mazmur 117 dikatakan, pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mazmur 136, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah, bawasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan, bawasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Dan Mazmur 150, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan.
Ini menjadi dasar dalam kehidupan kita bahwa dikatakan if you still bernafas, puji Dia. Halo? Apakah di sini di saat Anda mendapatkan bonus, pujilah Tuhan? Apakah di saat Anda mendapatkan mobil baru, pujilah Tuhan? Apakah Anda ketika sehat, pujilah Tuhan? Apakah semua baik-baik saja, anak-anakmu baik-baik, pujilah Tuhan? No. The best line di sini adalah segala yang bernafas memuji Tuhan. Jika Anda bangun pagi ini, puji Tuhan. Jika Anda masih bisa bernafas hari ini, puji Tuhan. Amin. Ini menjadi dasar dari segala kehidupan kita dalam memuji Tuhan. Dengan segala apa yang kita miliki. Amin. So, inilah fungsi internal dari gereja. Yang pertama, yes, kita membutuhkan doktrin tentang firman Tuhan yang benar, yang sehat. Dan yang kedua, kita harus memiliki persekutuan. Bersekutu satu sama lain. It's good for us untuk mengenal satu sama lain. Saudara di tempat ini, aku selalu punya kerinduan untuk di saat bertemu, aku bisa menyapa Anda dan bisa mengetahui tentang Anda lebih lagi dari minggu yang lalu, if can. Maybe ada hal dalam minggu ini yang menjadi sesuatu yang baru buat Anda, atau something new tentang kesaksian hidup, atau something pergumulanmu mungkin. But inilah persekutuan. Kita semakin mengenal satu sama lain. Amin. Yap. Dan yang ketiga, yap, bagi roti, memecahkan roti ke masing-masing. Apa yang Anda miliki belum tentu dimiliki oleh teman yang lainnya. Why not? You can share about your life ke yang lain. Ya. Dan saling mendoakan, saling berdoa. And then memuji Allah dalam seluruh kehidupan kita. Are you guys okay? So saat ini saya mengajak kita semuanya untuk bergabung ke breakout rooms. Jangan ada yang leave rooms di Zoom. Di YouTube, how we can work on this ya. Teman-teman yang di YouTube, ya saudara bisa join secara WhatsApp dengan orang yang di YouTube, atau saudara bisa join dengan istri sama suami. Apa yang kita lakukan dalam breakout room? Saudara bersekutu, artinya saling mengenal satu sama lain. Ya, sapa satu sama lain. Kenali dia. Oke? Apa kabar? Bagaimana kabar kesehatan dia? Kesehatan fisik, mental, atau kerohanian. And then saling mendoakan. And then kalian bisa mengakhiri ibadah hari ini dari grup masing-masing. So feel free, seberapa lama Anda bisa ngobrol, saling mengenal. Dan tentunya jangan lupa saling mendoakan. Dan saya mohon salah satu orang di grup masing-masing nanti menutup dengan doa. You guys okay? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau ada, saudara bisa bertanya saat ini. Ya, kalau tidak ada yang mau bertanya, mari kita bersatu dalam doa. Setelah itu kita akan masuk ke breakout rooms. Saudara tinggal klik nanti ke grup mana Anda bergabung di breakout rooms. Kan? Ya, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kehidupan yang kami miliki, dan kami tahu semuanya bukan karena kuat dan gagah kami, semuanya adalah karena pengorbanan dan kuasa Kristus, kuasa kebangkitan Kristus. Terima kasih Bapa buat seluruh teman-temanku saat ini, sahabatku dalam kolektif Indonesian.
Terima kasih buat setiap pribadi yang menjadi bagian dari perjalanan hidup saya, perjalanan hidup kami semuanya bersama-sama, journeying life together. Terima kasih Bapak. Di saat sebentar lagi kami mau masuk ke dalam breakout rooms. Roh Kudus terus berkarya dalam hidup setiap pribadi. Di dalam nama Yesus,